Hai Mesyaers, perkenalkan saya Dr. Frilia Rahma Putri, spesialis kedokteran jiwa, konsultan psikiatri anak dan remaja. Dulu, saya menjabat sebagai sekretaris di kepengurusan NSIAE. Saat ini, saya aktif bertugas sebagai staf pengajar di bagian psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berdiskusi dan membahas tentang kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Jika kita berbicara tentang kesehatan mental, maka definisi kesehatan mental berdasarkan WHO adalah kondisi kesejahteraan yang disadari oleh individu dan bagaimana seseorang mengelola stres dalam kehidupan secara wajar, dan juga bagaimana individu tersebut dapat produktif menghasilkan dan berperan dalam komunitasnya. Tidak peduli jenis kelamin, tidak peduli rentang usia, dan juga jenis pekerjaan. Pada saat ini, semua profesi dan juga tadi terkait dengan jenis kelamin dan umur itu rentan mengalami stres di masa pandemi COVID-19 jika seseorang itu memiliki kepribadian yang rentan. Hal ini juga terkait bagaimana seseorang memaknai pengalaman yang menyakitkan itu, jadi terkait dengan value-nya dia, dan juga bagaimana ketahanan seseorang dalam menghadapi peristiwa yang menyakitkan itu. Isu yang masih terus berlangsung hingga saat ini adalah terkait dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini dialami di segala sektor. Sebagai contoh di sektor pendidikan, murid, mahasiswa, guru, dosen, di tingkat kementerian pun merasa dilema sampai kapan pembelajaran daring ini akan terus berlangsung. Begitu juga di sektor kesehatan. Para tenaga medis mulai kewalahan karena jumlah orang-orang yang terinfeksi positif coronavirus dan jumlah tenaga medis tidaklah memadai, begitu juga semakin menipis APD. Di sektor ekonomi, orang-orang semakin merasa tidak yakin akan masa depannya karena banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan. Hal ini yang membuat rasa cemas, sedih, was-was, dan pesimis dalam menghadapi masa depan. Sangat wajar karena kita manusia biasa yang memiliki emosi. Jadi, sangatlah manusiawi jika kita bisa merasakan rasa cemas, takut, was-was, dan juga waspada. Namun, jika perasaan cemas, was-was, dan waspada itu muncul secara berlebihan sampai mengganggu fungsi kita, yaitu fungsi sosial, fungsi akademik, dan juga fungsi pekerjaan, maka ini yang dinamakan dengan kecemasan yang bersifat abnormal. Yang bisa kita lakukan adalah, pertama, kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira apa yang bisa menimbulkan kecemasan di diri kita. Sebagai contoh, jika dengan mendengarkan atau mengikuti pemberitaan di media sosial membuat diri kita merasa lebih was-was dan merasa lebih cemas, maka yang bisa kita lakukan adalah kita lebih bijak dalam memilah informasi. Mana berita yang bisa memberikan kontribusi yang positif untuk diri kita. Sehingga jika kita mendapatkan pengaruh positif, maka akan berpengaruh positif pula terhadap kesehatan mental diri seseorang. Kemudian, selain kesehatan mental, maka kesehatan fisik juga wajib untuk dijaga dengan berolahraga rutin secara teratur dan melakukan aktivitas fisik, dan juga memperkaya
Nutrisi untuk memperkuat daya tahan tubuh merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk merawat kesehatan mental kita di masa pandemi COVID-19. Temukan distraksi, lakukan aktivitas yang menyenangkan, yang bisa membuat kita merasa rileks dan membuat kita merasa bahagia, sehingga kita tidak fokus terhadap detail-detail negatif dan juga pemberitaan yang berkontribusi negatif di masa pandemi COVID-19. Jika terasa cemas dan stres berlebihan, maka kita bisa melakukan teknik relaksasi dan juga teknik grounding. Stigma negatif pada masyarakat dan juga tenaga medis yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19 tentunya sangat disayangkan. Dalam situasi seperti ini, tidak ada satupun individu yang ingin terinfeksi COVID-19. Maka yang perlu kita lakukan adalah saling mendukung dan juga berempati terhadap situasi satu sama lain. Perlu diketahui bahwa kami para petugas medis tentunya mengetahui bagaimana cara menerapkan perilaku kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan selama bertugas di rumah sakit. Jadi kami akan memastikan ketika kami pulang kembali ke rumah, kami telah melakukan protokol kesehatan untuk memastikan keselamatan bersama. Jika kita mengalami emosi yang berlebihan seperti sedih, cemas, takut, was-was berlebihan hingga mengganggu fungsi kita, yaitu fungsi sosial, fungsi akademik, dan fungsi pekerjaan, maka ini adalah indikasi seseorang mendapatkan bantuan profesional. Yang bisa kita lakukan adalah datang ke fasilitas kesehatan terdekat yang menyediakan layanan psikologis baik kepada psikiater maupun psikolog terdekat melalui onsite maupun juga melalui sistem online yang tersedia di fasilitas kesehatan masing-masing.